Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Tangan di depan dada, mata terpejam. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada kami, untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini anak-anak-Mu akan beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya yang ada di rumah kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan memujikan Kudaki-daki terlebih dahulu. Kita akan mendaki gunung yang tinggi dan kita akan menuruni lembah yang sangat curam. Kita akan mulai ya. Adik-adik bisa mengikuti, adik-adik bisa bangkit berdiri. Semangat yuk. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, untuk melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, untuk melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Jaya. Kita akan siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya.
Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, semua anak-anak dalam keadaan yang baik, sukacita di dalam Tuhan. Mari siapkan tempat duduk yang terbaik, siapkan hati kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini siap untuk dapat mendengarkan cerita Alkitab. Inilah anak-anak-Mu yang setia. Biarlah Tuhan akan memberkati, menyertai sehingga cerita firman Tuhan yang hidup akan boleh mereka lakukan setiap hari, dan mereka siap dipakai Tuhan untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar satu cerita tentang apa ya? Kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Kak Hendra hari ini membawa 2 buah barang. Siapa yang tidak suka dengan sarimi? Wah, Kak Hendra suka sekali sarimi. Pasti adik-adik suka ya. Sarimi mudah untuk dibuat, tinggal buka, rebus, mau yang goreng atau yang kuah, siap disantap. Tapi ada bandingannya sama buah. Wah, Kak Hendra bawa buah mangga. Manis. Mangga itu kalau dikupas kemudian dimakan, wah, segernya minta ampun. Tapi anak-anak kalau milih sarimi atau milih mangga, pilih yang mana? Pilih sarimi atau pilih mangga? Sarimi memang enak, tapi kalau terlalu banyak bisa menghadirkan penyakit. Sarimi. Nah, buah. Siapa yang suka buah? Buah itu enak. Tapi mungkin ada anak-anak yang gak suka buah. Aduh, buah itu gak kenyang. Buah itu gak nikmat kayak sarimi. Tapi buah itu menyehatkan. Pilih yang mana, ayo? Sarimi atau mangga? Atau bisa juga diganti sayur. Waduh, kok pahit Kak Hendra? Aku tidak suka sayur pahit. Tapi sayur yang pahit kayak daun pepaya itu sehat untuk tubuh. Nah, pilih yang mana? Sarimi atau buah atau sayur? Nah, adik-adik, tentu kadang kita bingung milih yang mana. Tapi ada juga nggak bingung. Wah, aku pilih buah, aku pilih sarimi. Ada satu cerita bahwa itu raja sedang mengadili kedua orang ibu. Dia bingung
Mungkin tidak sebingung ketika anak-anak pilih mangga atau sarimi. Gampang ya, anak-anak disuruh milih mangga atau sarimi, bisa milih. Yang sehat mana tahu. Tapi hari ini kita akan mendengar cerita tentang Raja Salomo. Nah, kita akan kenalan ya. Ini dia Raja Salomo. Nah, Raja Salomo adalah raja yang dikenal memiliki hikmat dalam hatinya. Wah, siapa tahu Raja Salomo? Raja Salomo itu raja yang menggantikan ayahnya. Siapa ayah dari Salomo? Ya, siapa? Sip. Raja Salomo punya ayah namanya Daud. Raja Salomo menggantikan Daud sebagai raja. Nah, ceritanya Salomo ketika menjadi raja, dia meminta kepada Tuhan, dia berdoa. Dia minta apa? Wah, kalau anak-anak jadi raja, pengen minta apa? Wah, minta mainan yang banyak. Mau minta tiket bisa berlibur jalan-jalan. Tapi Salomo tidak. Salomo memilih untuk meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat menimbang semua perkara yang ada di dalam kerajaan. Wah, itu permintaan dari Salomo. Salomo meminta kepada Tuhan, Tuhan, limpahkan aku hikmat supaya aku bisa menimbang semua perkara-perkara yang ada dalam kerajaan. Benar. Muncullah satu peristiwa, ada dua orang ibu. Nah, ini ceritanya. Ibu yang pertama bilang, Tuan, aku dan perempuan yang satu ini memang satu rumah. Kami sama-sama melahirkan. Akan tetapi ketika aku menyusui anakku, ternyata itu bukan anakku. Didapatilah bahwa bayi yang aku ini, yang aku berikan air ASI, itu mati. Dan ini bukan anakku. Dia yang mengambil anakku. Lalu yang satu berkata, tidak raja, anak dia yang mati, anakkulah yang hidup. Dia meniduri anaknya sendiri hingga mati. Wah, kita mungkin pusing milihnya. Siapa ibu yang baik ya? Siapa ibu yang benar ya? Kok sama-sama mengaku ini anakku? Ini anakku. Bukan, ini anakku. Anakmu sudah mati. Oh bukan, anakmu lah yang hidup. Bukan. Siapa ya? Nah, di sini Raja Salomo dengan hikmat Tuhan menyuruh panglimanya ambilkan pedang. Dibawa pedang, swing. Ambil bayi itu, kemudian belahlah jadi dua bagian yang sama, sehingga ibu yang satu punya setengah, ibu yang satu juga setengah. Adil. Apa yang terjadi? Ketika mau dipotong, 1, 2 tik. Ibu yang satu, jangan dibunuh. Biarkanlah anak itu hidup. Berilah kepada dia. Lebih baik dia hidup daripada mati. Lalu disitulah hikmat Tuhan berbicara pada Salomo, yang mengatakan dia itu jangan biarkan dia mati akan tapi hidup. Itulah ibu yang asli. Nah, dari situ kita melihat seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya itu mati. Sebab orang yang satu, betul Tuhan, bunuh saja biar dapat setengah-setengah, biar adil. Disitulah Salomo punya hikmat Tuhan supaya ibu yang asli itulah yang memiliki anak itu.
Anak-anak yang dikasih Tuhan, pernah enggak bingung seperti Salomo? Nah, ketika kita bingung memilih, pilih main atau pilih belajar, waduh, pilih yang mana ya? Pilih jajan atau pilih menabung? Waduh, berat. Dalam memilih, kita minta hikmat dari Tuhan ya adik-adik. Sama kayak Salomo. Salomo meminta hikmat Tuhan supaya dapat menimbang perkara-perkara dengan adil, sehingga kita akan tahu mana yang tepat untuk kita bertumbuh, untuk kita tumbuh sehat, untuk kuat di dalam iman kepada Tuhan. Minta hikmat. Ya Tuhan, aku mau minta hikmat supaya bisa memilih, memutuskan hal-hal yang terjadi dalam hidupku. Maka adik-adik di rumah siap berdoa untuk Tuhan, minta hikmat ya, supaya Tuhan berikan hikmat kepada adik-adik untuk memutuskan segala sesuatu perkara dengan baik. Siap minta hikmat? Kita bangkit berdiri, ayo semua adik-adik bangkit berdiri. Kita bilang sama-sama ya. Nanti kata aku diganti dengan kata nama adik-adik. Siap? Berdiri. Tangan kanan tempel di dada. Nah, ini adalah komitmen, berjanji. Yuk semua ikuti. Sudah? Bilang ya, Tuhan, ini aku. Sebutkan nama. Kalau namanya Hendra, ini aku Hendra. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan, ini aku Hendra. Pada hari ini aku siap meminta hikmat dari Tuhan supaya aku bisa memilih yang benar, memilih yang terbaik, memilih yang betul, sehat di dalam Tuhan. Amin. Selamat adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Pilihlah hikmat yang terbaik, pilih pergaulan yang terbaik, pilih aktivitas yang terbaik ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita Alkitab pada hari ini. Anak-anak boleh belajar tentang Raja Salomo yang penuh dengan hikmat. Raja Salomo boleh memilih mana yang terbaik. Ia memilih ibu yang benar. Mampukan anak-anakmu untuk dapat memilih juga yang terbaik. Memilih untuk aktivitas yang mempertumbuhkan dirinya, sehingga anak-anak siap dipakai Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang semakin setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin.